Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV 35 Madura. Kali ini saya tidak akan melanjutkan yang kemarin terlebih dahulu. Yang kemarin insya Allah akan kita lanjutkan besok. Karena sebenarnya ingin melanjutkan hari ini, tapi ternyata setelah saya melihat media sosial, ternyata hari ini adalah hari santri. Maka kita fokus dulu kepada makna santri. Apa itu santri? Pengertian dari santri itu apa? Karena ketika berbicara tentang santri, maka kita akan berkaitan dengan masalah kemerdekaan Indonesia. Subhanallah, berarti kita sedang berbicara tentang hal-hal yang luar biasa. Jadikan makanya pembahasan tentang Allah bukan manusia akan kita lanjutkan besok. Dan insya Allah besok akan lebih detail lagi dari yang kemarin, karena kemarin itu baru pembukaan di episode pertama. Nah, episode kedua insya Allah besok. Nah, kali ini kita akan fokus kepada santri sesuai dengan judul yang saya letakkan di layar. Oke, bagi teman-teman semuanya yang baru nonton atau yang belum tahu tentang media sosial yang saya punya, silahkan ayo diikuti bersama-sama, nanti sharing bersama-sama. Apabila menemukan kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, ada kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ketika berbicara tentang santri, maka berarti kita berbicara tentang suatu hal yang sangat luar biasa. Karena ketika berbicara tentang santri, maka sama halnya dengan berbicara tentang kemerdekaan Indonesia. Karena asal-usul dari berdirinya Hari Santri ini, kalau tidak salah, adalah mengingat kembali resolusi jihad yang dilakukan oleh Syekh Hasyim Asy'ari dan para santri. Dan alhamdulillah ini sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi, yaitu presiden sebelumnya, sebelum presiden yang sekarang, yaitu Bapak Prabowo. Dan saya juga ucapkan selamat atas dilantiknya presiden baru sekarang, yaitu Presiden Prabowo. Semoga beliau benar-benar bisa memimpin Indonesia sesuai dengan apa yang kita harapkan dan bisa melengkapi semua kekurangan-kekurangan yang masih belum disempurnakan dari kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Ketika berbicara santri, benar seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita berbicara tentang suatu hal yang sangat luar biasa, yaitu tentang resolusi jihad yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para santri untuk mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita fokus saja kepada makna santri sekarang. Nah, santri itu kata kiai itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 4 huruf, yaitu sin, nun, ta, dan ro. Jadi itu
Jadi ada 4 huruf kata kiai. Salah satu kiai NU mengatakan seperti itu. Apa makna masing-masing dari 4 huruf itu? Ayo kita jelaskan bersama-sama. Santri yang pertama itu terdiri dari huruf sin, artinya satrul aurah. Jadi kalau santri itu benar-benar santri adalah orangnya satrul aurah, menutup aurat. Oke? Kalau bahasa yang biasa kita dengar secara umum itu biasanya diartikan menutup kemaluan. Menutupi kemaluan itu artinya menutup hal-hal yang bisa menyebabkan kita jadi malu. Itu mungkin ya arti secara Indonesianya. Tapi makna dari satrul aurah kalau di dalam Islam itu maksudnya menutup aurat sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Menutup aurat, satrul aurah itu bagi laki-laki sudah jelas kita ketahui bahwa menutup aurat itu adalah antara pusar dan lutut. Jadi kita tutupi pusar dan lutut itu sudah memenuhi syarat kita menutup aurat bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan adalah menutup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, yang banyak atau yang sering kita lihat pengertian dari wajah ini, apa mereka tidak mengerti atau gimana, saya kurang paham. Karena ternyata ketika kita melihat orang yang berkerudung itu wajahnya melebihi dari batas wajah. Karena yang kita tahu batas wajah bagi perempuan itu dari tumbuhnya rambut di atas sampai ke sini ke bawah di sini nih. Di sini di dagu ini. Di sini nih, dagu paling depan ini ditutup. Nah, di bawahnya ini termasuk aurat. Jadi kalau misalnya kerudung kemudian ke bawah, kan di sini kebuka ini di depan nih. Ini masih masuk aurat. Jadi harus tertutup itunya. Jadi di sini nih. Di sini ke atas, di sini, kemudian paling atasnya ke sini. Nah, di sini nih. Jadi seperti itu kalau tutup aurat. Satrul aurah. Jadi di situ batasnya yang kita tahu dari guru-guru kita. Tapi terkadang banyak yang justru lehernya kelihatan di bawah ini, di bawah dagu kelihatan. Nah, di bawah dagu ini tidak termasuk wajah, saudaraku. Yang dijelaskan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Nah, itu diperhatikan ya. Semoga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, utamanya orang-orang yang terdekat kita bisa melaksanakan itu dan memperhatikan itu. Oke. Yang pertama satrul aurah, menutup aurat. Jadi kalau santri yang jelas akan tutup aurat. Tutup aurat ini itu secara zahiriyah itu yang tadi. Tapi menutup aurat, tutup aurat ini, menutup kemaluan itu artinya kita bisa menjaga, kalau secara umum kita bisa menjaga nama baik kita sebagai santri, nama baik guru-guru kita, dan lain sebagainya. Karena kalau kita lanjutkan, ini akan semakin luar biasa arti dari santri itu. Kemudian itu yang pertama. Jadi yang pertama sin, artinya satrul aurah. Santri itu akan tutup aurat. Kemudian yang kedua nun. Nun itu artinya naibul ulama. Jadi wakil dari ulama. Jadi perwakilan dari ulama. Jadi kalau wakil dari ulama, orang yang alim, alimun itu artinya orang yang
paham ilmu agama dan mengamalkannya. Jadi seperti itu. Kan makanya jadi yang kedua naibul ulama, pengganti atau wakil dari ulama. Jadi kan makanya kalau misalnya di kampung-kampung itu kita sebagai orang kampung, nah di kampung itu kan biasanya kalau tidak paham coba nanya kepada dia kan santri. Jadi orang itu patokannya santri, bukan yang lain. Jadi kan makanya itu makna dari santri. Sin non. Yang kedua naibul ulama. Yang pertama satrul aurah dan yang kedua adalah naibul ulama. Kemudian yang ketiga, arti dari santri yang ketiga. Yang ketiga adalah ro. Tak ya, yang ketiga tak. Yang ketiga adalah tak. Jadi yang pertama sin, satrul aurah. Kemudian yang kedua naibul ulama, pengganti ulama. Kalau pengganti ulama itu harus paham berbagai bidang. Kalau belum bisa paham berbagai bidang, ya berarti gimana ya? Dikatakan belum sah jadi santri atau gimana itu? Berarti saya nggak termasuk juga itu, karena saya masih termasuk orang yang belum paham seutuhnya, masih apa yang kita dengar dari guru-guru saja. Oke, yang pertama satrul aurah, yang kedua naibul ulama, yang ketiga tarkul ma'asi. Jadi kalau santri ini harus memenuhi 4 syarat ini. Jadi yang ketiga adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Jadi kalau ada statusnya santri melakukan maksiat, nah dipertanyakan. Nah dari sekarang ayo tinggalkan kemaksiatan. Walaupun memang sulit banget dan terasa sulit dan berat itu melaksanakan itu. Tapi kalau sudah dilaksanakan, insya Allah itu jadi enak, justru nyaman gitu. Justru gerah kalau kita menentangnya. Jadi itu yang ketiga. Jadi tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan itu banyak teman-teman. Kemaksiatan bukan hanya dari penglihatan, melihat hal-hal yang haram, itu maksiat. Tangan, megang yang diharamkan, atau ngambil hak orang, itu juga maksiat. Kemudian kaki juga, kaki melangkah. Kalau melangkah menuju hal-hal yang haram, itu jadinya haram. Jadi maksiat, itu kan? Melangkah kepada hal-hal yang bermaksiat, maksiat. Itu kan makanya dijelaskan oleh para ulama, ada maksiat mata, maksiat kaki, maksiat tangan. Kalau maksiat mata dengan melihat hal-hal yang haram. Kemudian yang paling sulit juga adalah ketika menjaga maksiat lisan. Ini sangat berat sekali ini. Maksiat lisan. Maksiat lisan yang ngomongin orang, berbicara yang jelek-jelek, atau hal-hal yang bermaksiat yang lainnya. Berbicara kotor dan lain sebagainya. Itu kan makanya kalau santri harus tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Kan makanya gara-gara ini sehingga bisa menghancurkan pemahaman-pemahaman ilmu agama dengan benar ketika maksiat tetap berjalan kemudian sambil belajar ilmu agama. Nah ilmu agamanya ini akhirnya menjadi terbengkalai hanya gara-gara kemaksiatan. Tapi sekarang sulit banget karena kemaksiatan bisa diakses di tangan sekarang. Jadi
Kata orang-orang dulu itu benar. Kata orang dulu itu bilang bahwa suatu saat beliau itu kan mendengar dari kiai, katanya dari guru. Kata guru itu suatu saat nanti kemaksiatan itu tidak hanya ada di luar tapi ada di rumah sendiri gitu. Ternyata betul. Sekarang melihat kemaksiatan hanya tinggal buka handphone, itu biasanya sudah sesuai dengan apa yang kita akses sehari-hari, itu yang akan muncul di situ. Tapi mudah-mudahan kita semuanya bisa menghindari itu semua. Mudah-mudahan dengan izin Allah, insya Allah kita bisa. Kemudian poin berikutnya, yang keempat, ini sudah yang ketiga ya tadi ya. Yang pertama sin, yang kedua nun, yang ketiga ta, yang terakhir adalah ro. Ro ini artinya adalah ro'isul ummah. Jadi santri itu adalah ro'isul ummah, pemimpin umat. Kan makanya di saat kita mondok saja, kalau lagi pulang kampung, itu sudah patokan orang-orang kampung, orang-orang di rumah itu kepada santri. Misalnya ingin selamatan, ingin mendoakan keluarganya, dan ingin tasyakuran, yang dicari adalah santri. Ketika kiainya tidak ada, maka yang dicari adalah santri. Atau terlalu jauh dari kiainya, kemudian karena dekat dengan santri, jadi santri yang diundang. Nah itu, jadikan makanya santri itu artinya juga ro'isul ummah, pemimpin dari umat. Jadikan makanya mudah-mudahan kita layak menjadi santri. Jadi sudah lengkap ya teman-teman. Ada 4 ya dari tadi kan. Ada 4. Ada sin, nun, ta, dan ro. Itu santri. Jadi bahasa Arabnya dari itu semua, dari yang 4 itu. Itu kata kiai, salah satu kiai dari kiai Indonesia. Lupa saya nama kiainya. Tapi kita juga, kalau ini ilmu reka-reka selanjutnya ini ya. Santri kalau bagi saya, santri itu hanya terdiri dari 2 hal. Santri hanya terdiri dari 2, san dan tri. Jadi sesuai dengan singkatan dari Nahdlatul Ulama, 2 juga. NU, santri 2. Jadi seperti itu. Jadi itu arti dari santri. Apa yang 2 ini? San, seorang santri itu akhirnya akan san. Apa san? Santai. Santai. Jadi santri itu akan santai, tenang menghadapi apapun, melakukan apapun, hal-hal yang baik ini maksudnya. Jadi sudah santai kalau sudah memenuhi 2 hal. Apa yang pertama? San, artinya santai. Tri, kalau sudah memahami, menguasai 3. Tri, itu kan 3. Jadi san, santai apabila sudah terpenuhi 3 hal. 3 hal apa? 3 hal apabila sudah dikuasai di pesantren, maka ini akan menjadi santri yang luar biasa. Kok bisa begitu? Ya, 3 hal itu apa? Islam, iman, dan ihsan. Jadi iman, Islam, dan ihsan. Kalau 3-tiganya ini dikuasai, maka santri itu akan menjadi santai. Jadi siap mau kemanapun. Mau nikah, oke. Mau nambah, oke. 1 sampai 4, lebih dari 3 tadi itu. Jadi 4 semuanya oke. Kenapa? Karena sudah menguasai 3-tiganya, yaitu iman, Islam, dan ihsan.
Tapi bukan hanya tahu makna dari iman apa, Islam apa, kemudian ihsan apa, tapi tahu semua rinci-rinciannya, paham semuanya. Artinya Islam, paham rukun-rukun Islam yang 5. Itu semua rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, paham semua dengan rinci-rinciannya itu. Kemudian rukun iman yang 6, paham dengan semua rincian yang ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini berkaitan dengan akhlak, dengan tasawuf. Dah, kalau sudah paham itu tenang, mau kemanapun. Kalau saya masih belum masuk ke yang tenang kayaknya, karena masih sangat minim. Jadi kan makanya mungkin karena ada ketakutan itu ya untuk nikah, jadinya nunda-nunda sampai sekarang ini mungkin. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau ada orang yang sangat alim kemudian punya anak yang cantik banget gitu. Tapi saya belum masuk ke bagian santri itu yang memenuhi 3 poin tadi itu. Tapi kalau ada kemudian siap untuk ngajarin saya. Untuk ngajarin saya itu bedanya. Siap untuk ngajarin saya, menorehkan semua ilmu-ilmunya. Nah, itu baru siap juga saya itu. Baru siap nikah itu. Tapi kalau karena tiga-tiganya kalau saya masih apa yang saya dengar aja sehari-hari itu dari guru-guru, baik dari online atau yang sudah saya dengar dari dulu dari guru-guru itu secara langsung. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya. Ini sudah melebar kemana-mana kita ngomong. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang kemarin. Nah, agar kita itu bisa paham tentang 3 hal besar tadi itu, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Jadi kalau sudah paham itu, nanti insya Allah kita siap nikah kapanpun, siap menghadapi apapun, insya Allah. Iya kan teman-teman? Nah, oke. Jadi poin dari yang tadi itu, dari yang 3 itu salah satunya yang akan kita lanjutkan besok ini, yaitu makna apa? Allah bukan manusia. Jadi ini juga termasuk bagian dari 3 poin tadi itu. Salah satu di antara 3 poin itu. Jadi iman, Islam, dan ihsan masuk bagian dari itu. Jadi kan makanya ayo kita akan lanjutkan besok dan kita kaji secara bersama-sama. Ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman menemukan kekeliruan, menemukan hal-hal yang perlu untuk diperjelas oleh teman-teman, dikasih kaidah-kaidah atau dalil-dalil yang lebih sempurna lagi, itu ada kolom komentar untuk sahabat-sahabatku para pecinta MMC TV 35 Madura. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.